Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat nggak Dek ini sekarang? Masih. Masih, oke. Nah, untuk pembelajaran pada bab 4 dan 5 mengenai suhu dan kalor itu insya Allah materinya sudah tersampaikan semuanya. Jadi tadi perpindahan kalor adalah materi terakhir. Nah, kemarin kan sempat ada soal-soal gitu, Dek. Kesulitan nggak kalian mengerjakan soal-soalnya? Sulit, Kak. Iya. Sulit. Punya saya Kesulitan ya? keluar-keluar sendiri ya, Kak? Punya Dista ya? Mungkin ini Dek jaringannya mungkin. Cari yang tempatnya stabil. Koneksinya mungkin nggak stabil. Coba bisa mendekat ke wifi-nya mungkin. Saya pakai Routernya. Oh, pakai paketan. Coba keluar, Pak. Iya, mungkin sinyalnya jelek, Dek. Gitu. Meskipun keterbatasan, terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir ya di acara. di pembelajaran IPA menggunakan Microsoft Teams ini. Nah, karena tadi teman-temannya banyak yang cerita bahwa soal-soalnya kemarin itu sulit, Kak, gitu. Nah, hari ini sekarang kita akan belajar atau kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal di bab atau di KD 3.4 ini. Dan nanti soalnya akan saya tunjukkan. Adik-adik boleh sambil dibuka bukunya, buku catatannya, atau mungkin buku paketnya, kemudian sambil mencari, sambil mencoba-coba sendiri gitu nggak apa-apa. Oke, udah siap kan ini? Udah siap belum nih? Apa, Pak? Kita mau bahas soal. Kalian boleh sambil nyatet, boleh sambil nulis. Udah siap belum? Bentar. Bentar, Oke. oke, ditunggu. Sudah terlihat adik-adik di sini latihan soal IPA kelas 7 semester 1 KD 3.4. Terlihat di layar kalian? Kak. Sudah, oke. Lihat, Kak. Sudah siap? Punya saya nggak ada gambarnya, Kak. Sinyalnya berarti kurang ini ya. Oke. Untuk yang misalnya gambarnya itu di layarnya kurang jelas, ya nanti akan di-share, dikirimkan Nanti file. di-share di Iya, nanti di-share di WA ya. Oke, sekarang ini sambil mendengarkan penjelasan aja nggak apa-apa ya. Kita mulai. Ya. Sudah siap semua? Udah. Oke. Ya. Oke, ini soal yang pertama. Mengenai konversi suhu. Ada yang masih bingung nggak kemarin? Tentang konversi suhu. Jadi kalau ada 90 derajat Celcius, kemudian akan dikonversikan menjadi derajat F. Berarti apa ini? Suhunya skala apa ini? F itu apa, Dek? Fahrenheit, Kak. Iya, Fahrenheit, betul. Nah, ada yang tahu gimana caranya mengerjakan ini? Atau masih bingung? Wah, diem semua ini. Jangan-jangan pada bingung ya? Apa malah udah bisa semua? Gimana? Langsung aja. Oke, karena mungkin kalian masih bingung ya ini. Kita cek. Sebetulnya untuk mengerjakan ini, kalian bisa buka modul IPA kalian. Di situ sebetulnya ada tabel untuk mengubah apa namanya? Nih, untuk mengubah konversi suhu seperti ini nih.
Nih. Halaman berapa? Di halaman 28. Di halaman 28 itu di modul kalian ada tabel konversi suhu. Tapi ini tabelnya itu banyak sekali. Kalau memang kalian merasa tidak kesulitan dan tidak keberatan untuk menghafalkan tabel ini, silahkan gitu. Nggak apa-apa dek dihafalkan gitu ya untuk mengkonversi suhu-suhu ini. Tapi kalau dari kami, Aku ganti paketan malah yang nggak ada suaranya tapi ada fotonya. Kak, di mute. Kak, itu suaranya di mute. Suaranya kakak dimatiin kak. oke, sudah terdengar? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Tadi informasi mengenai modul sudah tahu belum, Dek? Belum ya berarti? Aku punya ya. Ini kan di modul kalian di halaman 28 ini kelihatan nggak? Tuh di halaman 28 itu ada tabel konversi suhu seperti ini. Nih, ini untuk suhu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kalian bisa menggunakan ini. Waalaikumsalam. Kalau memang kalian mau menghafalkan ini tidak keberatan, itu silahkan gitu. Tapi kalau dari kami, itu ada cara yang lebih konsep. Jadi bisa digunakan untuk segala macam suhu atau skala gitu. Bahkan pada termometer yang tak berskala sekalipun. Oke, langsung ya, coba kita cek. Ini caranya. Kemarin di PPT sudah ada penjelasannya. Kita ulang coba. Ini kan ada skala Celcius. Yang mau kita cari adalah Fahrenheit. Berarti kita gambarkan dulu dua termometer yang diketahui ini, Celcius dan Fahrenheit. Ini Celcius. Ini Fahrenheit. Coba ada yang tahu titik atas termometer Celcius berapa ya? Titik tetap atasnya. Gak tahu soalnya nggak ada gambarnya. Oke, jadi titik tetap atasnya derajat Celcius adalah 100, betul. Kemudian titik tetap bawahnya 0, betul. Nah, ini kan 90, berarti 90 kira-kira ada di sini ya, Adik-adik. 90 itu di sini. Kemudian pada Fahrenheit, titik tetap atasnya adalah 212. Jadi kalau kalian pakai cara ini, kalian cukup menghafalkan atau memahami mengenai ininya. Titik tetap atas dan titik tetap bawahnya ini yang perlu kalian tahu. Cukup itu gitu. Jadi menghafalkannya nggak perlu sebanyak yang tabel tadi. Nah yang mau diceritakan di sini nih, Fahrenheit-nya ini berapa? Gini kan? Oke, nah caranya kita menggunakan persamaan ini. X dikurangi X min per X max dikurangi X min. Jadi, mana? Titik bawah Fahrenheit belum. Oh iya, titik bawah Fahrenheit-nya adalah 32. Oke, nah caranya tinggal yang tengah dikurangi bawah. Kan ini ya, X dikurangi X min. Tengah kurangi bawah per atas dikurangi bawah. Yang ini juga sama. Tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Nanti hasilnya jadi seperti ini. 90 dikurangi 0, ini ya, 90 dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Akan sama dengan Y-nya itu F-nya ini dikurangi 32 per 212 kurangi 32. Sampai sini ada yang kesulitan memahami penjelasan dari saya? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap paham, kita lanjutkan ya. Nah, dari sini selanjutnya kita jalankan 90 dikurangi 0 adalah 90. 100 dikurangi 0 berarti 100. Y dikurangi 32 ini karena tidak bisa berarti tetap kita tuliskan seperti ini saja. Y dikurangi 32. 212 dikurangi 32 adalah 180. Nah, dari sini ini namanya perbandingan ya anak-anak. Ini yang seperti ini kalau ada
sama dengannya ini adalah perbandingan. Cara mengerjakannya berarti ini tuh dikali silang, disilangkan seperti ini. Berarti 90-nya dikali 180 dan 100-nya dikali Y-32. Seperti ini, 90 dikali 180 sama dengan 100 dalam tanda kurung Y dikurangi 32. Untuk menjalankan ini, kalian perlu paham aljabar anak-anak. Jadi 100-nya ini nanti kita kalikan Y dan kita kalikan negatif 32 juga. Hasilnya seperti ini. 90 kali 180 kan 16.200. 100 dikali Y adalah 100Y dan 100 dikali negatif 32 adalah negatif 3.200. Dari sini kan kita mau cari taunya Y-nya ini kan. Kita cuma mau tahu Y-nya aja. Berarti yang ini negatif 3.200 itu kita pindahkan ke sini. Kalau dia itu menyeberangi tanda sama dengan ini, maka dia harus dilawan. Lawannya negatif apa anak-anak? Positif. Yes, lawannya negatif adalah positif. Kalau lawannya bagi, Berarti kali, betul. Nah, berarti ini negatif 3.200 kita lawan. Lawannya negatif adalah positif. Berarti menjadi ini. 16.200 ditambah, ini ya, beda. Ingat nih, ya. Ditambah 3.200 sama dengan 100Y. Kita jalankan, ini hasilnya 19.400, 100Y. Kemudian di sini kita cuma mau nyari Y-nya aja. Ini kan 100Y itu akan sama dengan 100 dikali Y. Nah, kita cuma mau cari Y-nya aja. Berarti diapain? 100-nya kan dikali Y. Kalau 100 kita pindahkan ke sana, berarti diapain? Dibagi. Betul, dibagi. Berarti jadinya 19.400 dibagi 100 itu menghasilkan Y. Berarti Y-nya adalah 194. Jadi jawaban dari konversi ini adalah 194 derajat Fahrenheit. Ada yang kesulitan? Sudah paham anak-anak? Paham. Oke. Kalau tidak ada yang menjawab, tidak ada yang merasa kesulitan, bisa dilanjutkan ya. Kesulitannya nggak bisa baca apa-apa, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 2 sekarang. Nah, ini yang dinamakan termometer tak berskala. Iya, jadi termometernya itu termometer bikin-bikin aja. Kenapa, Dek? Nanti ini ada videonya nggak? Ada. Ini sekarang di-record, nanti akan dimasukkan ke YouTube. Oke. Nah ini sekarang soal nomor 2. Ini masih konversi suhu, tapi bedanya adalah di sini, ini termometernya termometer Z. Jadi nggak ada skalanya, bukan Celsius, bukan Reaumur, bukan Fahrenheit, bukan Kelvin juga. Dia punya ketetapan sendiri, dia punya titik beku airnya tuh 10 derajat Z, dan titik didihnya, ini ya, titik didihnya 210 Z. Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian ini. Nah ini ya, jadi punya ini, termometernya itu Z, kemudian titik beku airnya 10, titik didih airnya 210. Dari pernyataan itu, kita bisa menggambarkan termometernya itu seperti ini Z ya. Ini termometer Z. Titik didih itu berarti berada di atas, di sini 210. Titik beku itu di bawah 10. Berarti gini termometernya Z itu seperti ini. Lalu apalagi yang diketahui dari soal ini? Di sini diketahui nih ada suatu zat yang suhunya adalah 30 derajat Celcius. Berarti kita gambarkan juga di sini termometernya Celcius. Tadi atasnya Celcius berapa? 100. Bawahnya 0. Oke, di sini derajat Celcius. Nah, yang diketahui kan Celciusnya di sini 30. Berarti di sini 30. Nah, langsung kita gunakan persamaan yang tadi. Sama persamaannya. Tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Sama dengan tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Gini jadinya. Ini ya. Tuh, jadinya seperti ini. Ini kita jalankan 30 dikurangi 0. 30, 100 dikurangi 0, 100. Z dikurangi 10, tidak usah diganti, tetap Z min 10, dan bawahnya 200 seperti ini. Nah,
Sama, karena ini perbandingan, jangan lupa dikalikannya dikali silang seperti ini ya. Nih, dikalinya silang. Gitu. Hasilnya seperti ini, 30 dikali 200. Dan jangan lupa juga, ini mengalikannya, itu dikalinya begini. Jadi hasilnya 100Z min 100 dikali 10, 1000 seperti ini. Sama, ini nanti 1000 ini. Ini kan mau kita pindah ke sini, kita bawa ke sini. Makanya dilawan juga, negatif lawannya adalah positif. Kemudian ini tadi perkalian, berarti nanti harus dibagi. Gini ya. Z-nya jadi 7.000 dibagi 100 berapa? 7.000 bagi 100 berapa? 70, betul. Jadi jawabannya 30 derajat Celcius itu kalau menggunakan termometer Z hasilnya adalah 70 derajat Z. Begitu. Untuk konversi suhu sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Nanti tugasnya apa, Kak? Nggak ada tugas, ini cuma latihan-latihan soal supaya kalau kalian ulangan harian atau ulangan akhir semester kalian bisa mengerjakan. Gitu. Berarti nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Nah ini kita sudah mulai memasuki pada, ini ada tulisan muai-muai, berarti ini masuk ke pemuaian. Bisa dibaca dulu soalnya. Panjang aluminium pada suhu 20 derajat Celcius adalah 10 cm. Koefisien muai volume aluminium adalah 75 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 120 derajat Celcius. Gini. Cara mengerjakannya anak-anak, setiap ada soal, kalian identifikasi dulu diketahuinya. Apa yang diketahui di sini? Coba. Apa aja yang diketahui di sini? Panjang aluminium Oke, panjang aluminiumnya berapa? 20 10 cm. Betul, berarti L0-nya, panjang awalnya 10 cm. Kemudian apa lagi? Oke, ada suhunya pertama 20, kemudian minta pada suhu 120. Berarti delta T-nya 120 dikurangi 20 ya, 100. Apalagi anak-anak? Koefisien muai volumenya berapa? aluminium Jadi ada koefisien muai volume. Koefisien muai volume jangan lupa ini ya, tandanya adalah gamma. Ini bacanya gamma. Ini kita tuliskan dulu diketahuinya dan kita identifikasi juga apa yang ditanyakan. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah ini ya, panjang aluminium. Berarti panjang akhirnya LT ini. Oke. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Ada yang tahu menggunakan persamaan pada pemuaian. Jadi, tapi sebelum itu ini kan mintanya panjang. Padahal kalau panjang itu kita butuhnya menggunakan alfa. Yang diketahui itu gamma. Ingat ada persamaan gamma sama dengan 3 kali alfa. Kalau gammanya itu 75 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius sama dengan 3 alfa, berarti alfanya gimana? Ini tadi kan kita cuma mau alfa. Ini kan sama dengan 3 dikali alfa. Kalau cuma mau tahu alfanya, berarti 3-nya dipindah ruaskan kan? Dipindah ke sini. Diapain berarti ya adik-adik? lagi. Iya, dibagi. Pinter. Berarti alfanya 75 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kalau sudah ketemu alfanya, baru kita masukkan ke persamaan pemuaian. Ini persamaan pemuaian yang perlu kalian tahu juga ya. Nih, aduh salah. Malah pen. Oke. Persamaannya L0. Tinggal kalau kita punya diketahui seperti ini, tinggal kita masukkan. Jadi diketahui ini akan sangat memudahkan kita adik-adik. L0-nya 10. Alfanya tadi berapa nih? Alfa nih di sini 25 ini ya. Ini 10 pangkat min 6. Ini kalau diubah itu akan jadi seperti ini. Kemudian delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Ini tinggal kita jalankan dan hasilnya adalah 0,025 cm. Apakah sudah selesai sampai di sini? Yang ditanya apa nih padahal?
Yang ditanyakan LT, kita baru tahu delta L-nya, berarti kita perlu cari tahu LT. Panjang akhirnya L0 ditambah perubahan panjang berapa? 10 ditambah 0,025. Hasilnya adalah 10,025 cm. Sudah jelas? Jelas nggak? Oke, untuk rumus-rumusnya nanti bisa kalian lihat di video atau di buku siswa. Di buku siswa atau di modul juga bisa. Nih. Kalau di modul itu di halaman 28 juga, ini ya, yang ini. Tabel rumus pemuaian ini. Jadi kalian perlu mengetahui ini. Rumus-rumusnya ini. Nih, ini perlu kalian ketahui. Kalau di buku siswa itu di halaman 148 yang ini, tabelnya yang ini. Bukan tabel nih, yang biru-biru ini. Seperti itu untuk rumus-rumus pemuaian. Bisa dilanjutkan? Kalau ada yang jawab, saya anggap Ngomong. Berarti ini udah paham semua nih. Tentang konversi suhu dan pemuaian tadi. Kalau ada yang nggak paham, boleh loh ditanyain. Mana yang belum paham, mana yang masih dibingungin. Nih, kalau udah paham semua, lanjut aja, Mbak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, soal nomor 4. Ini masih tentang apa nih? Masih tentang pemuaian. Coba nih. Kita cek soalnya di sini aja. Sama seperti tadi, kita perlu identifikasi dulu apa yang diketahui dari soal ini. Coba apa yang diketahui dari soal ini? Pertama nih, ada suhu 30 derajat Celcius. Volume minyak yang awal adalah 400 mili. Ya kan? Kemudian ketika suhunya 80 derajat Celcius, volumenya menjadi 414,5 mili. Berarti diketahui V0-nya 400 mili ini ya, kemudian VT-nya, V akhirnya 414,5. Delta V-nya berarti dikurangi VT dikurangi V0, 14,5 ml. Delta T-nya adalah 30 dan 80, berarti dikurangi 80 kurangi 30, 50 derajat Celcius. Apa yang ditanyakan dari soal ini? Yang ditanyakan adalah koefisien muai volume minyak goreng. Berarti koefisien muainya. Ini kalian juga bisa menggunakan rumus tadi ya, persamaan. Atau kalian bisa gunakan ini dek, segitiga. Ini segitiga ajaib. Oke, jadi rumusnya adalah, nih kita punya persamaan ini ya. Delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T. Kita tulis di sini. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Yang mau ditanyakan adalah ini kan, gammanya itu yang mau ditanyakan. Ini yang mau ditanyakan itu gamma ini. Berarti caranya ini delta V, tanda ini nih, tanda yang, ini apa namanya? Horizontal. Horizontal ini berarti bagi, sementara yang vertikal ini artinya dikali. Kalau mau mencari ini, gamma ini, berarti iya, berarti gamma ini adalah gamma sama dengan ini delta V per ini V0 dikali delta T, seperti itu rumusnya. Jadi kalian bisa menggunakan segitiga-segitiga seperti ini. Tinggal kita masukkan saja angkanya, delta V-nya berapa, V0 berapa, delta T berapa, dijalankan dan hasilnya adalah ini, langsung ketemu hasilnya. 0,000725 per derajat Celcius, seperti itu. Sudah jelas? Jelas nggak apa? Jelas kan? Gampang ya? Udah tahu rumusnya. Bisa kan? Iya. Jadi memang kuncinya adalah kalian perlu paham dulu soalnya dan tahu cara mengerjakannya seperti apa, tahu rumusnya, gitu. Lanjut ya. Oke, sekarang ke nomor 5. Ini nomor 5
harus ada yang menjawab nih, harus ada yang berani menjawab. Pertanyaannya adalah kalor lebur es itu 80 kalori per gram. Apa maksudnya? Siapa yang berani menjawab? Nanti dapat nilai plus. Arta mau nggak? Oke, ada yang mau menjawab? Anak-anak, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Apa maksudnya? Kalor lebur, apa itu kalor lebur? Ada yang berani menjawab? Iya, kalor lebur. Tuh, apa itu kalor lebur? Untuk meleburkan 1 gram es. Terus gimana? Ada angkanya nih, ada 80 kalori per gram. Berarti untuk meleburkan 1 gram es, iya, dibutuhkan 80 kalori per gramnya. Ini ya, jawabannya betul sekali. Jadi untuk meleburkan, lebur itu kata lain dari mencairkan. Kalau kita mau mencairkan 1 gram es, pada titik leburnya, maka diperlukan kalor sebanyak 80 kalori. Nah, ini saya kasih contoh beberapa zat dan kalor lebur maupun titik leburnya. Titik lebur setiap zat itu berbeda-beda ya anak-anak. Seperti kemarin kalian juga mengerjakan tentang titik leburnya apa? Tembaga. Ya, apa gitu? Tembaga atau mungkin perak seperti itu. Ini beda-beda. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bentar lagi selesai nih. Oke, soal nomor 6. Nah, lanjut ya ke soal nomor 6. Soalnya apa nih? Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air. Nah, di sini kita tahu kan beratnya berapa? 5 kg. Terus terjadi perubahan suhu 50 derajat Celcius dan diketahui kalor jenis airnya 4.200 Joule per kilogram. Nah, dari yang udah kita ketahui tadi, maka dijabarkan apa aja sih yang udah diketahui? Apa aja? M, masanya 5 kilo. Kalor jenis airnya tadi berapa? Kalor jenis 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Berarti kan ini delta T-nya. Nah, udah tahu ada M, ada C, ada delta T. Ditanyain kalor untuk menaikkan suhu air. Berarti pakai Q. Nah, persamaan Q gimana? Rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dari rumus yang udah kita peroleh, maka disubstitusikan yang sudah diketahui. Nah, ini Q sama dengan M-nya kan 5, C-nya 4.200, delta T-nya 50. Langsung dicari Q-nya berapa? Hasilnya 1.050.000 Joule. Nah, ini kan banyak banget nih. Maka dibuat satuan kilojoule. Jadi, Q sama dengan 1050 kilojoule. Nah, ini masih ada yang bingung nggak? Gampang kan sebetulnya ya? Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ini masih tentang kalor. Di sini kita tahu ada tembaga beratnya 25 kg yang akan dileburkan. Kalau kalor jenis tembaga itu besarnya 390 Joule per kilogram, maka kalor untuk meleburkannya berapa? Nah, dari yang udah diketahui kita bisa mencari banyaknya kalor yang diperlukan. Nah, ini diketahuinya apa aja tadi? M-nya 25. Terus L-nya atau kalor leburnya 390. Terus lagi ditanyain Q atau kalor untuk meleburkannya. Nah, kan diketahui M sama L. Di sini kita pakai persamaan yang M sama dengan Q sama dengan M dikali L. Udah tahu rumusnya, terus disubstitusikan, dimasukkan angka-angkanya ke rumusnya. M-nya 25,
L-nya 390. Nah, langsung dihitung hasilnya 9.750 Joule. Seperti ini ya. Nah, terus nih ada lagi. Ini bukan hitung-hitungan tapi konsep tentang perpindahan kalor. Baru saja kalian pelajari, harus fresh. Ya, dari video tadi. Ini ada materinya. Jelaskan jenis-jenis perpindahan kalor yang terjadi pada saat merebus air dengan panci di atas kompor. Lalu kalian mengangkat panci tersebut. Nah, tadi ada nih yang mengirimkan foto perpindahan kalor ketika merebus air. Nih, bisa kita bahas bareng-bareng. Apa aja nih? Nah, kalian kalau merebus air kan seperti ini skemanya atau gambarnya. Nah, kalau di perpindahan secara konveksi, nih, konveksi itu terjadi di sini ketika airnya meletup-letup. Nah, ini terjadi karena partikel air pada bagian bawah ini kan memuai. Yang di sini, ini kan lebih dahulu kena panasnya, memuai, dan masanya itu lebih ringan. Jadi memuai terus ke atas, meletup-letup. Nah, yang bawah ini tukeran sama yang air bagian atas ke sini. Nah, ini terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian konduksinya. Konduksi itu terjadi di sini ketika kalian memegang gagang pancinya. Nih, terjadi di sini karena perpindahan panasnya itu tanpa disertai perpindahan alir partikel dari panas yang ada di sini. Sedangkan radiasi dari panas yang ada di kompornya ke panci yang kalian gunakan untuk memanaskan air. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Materi ini sudah kalian dapatkan ketika SD juga kan ya, adik-adik? Gimana? Lanjut nih. Ya, karena nggak ada yang jawab, berarti saya anggap udah paham ya kalian. Yuk lanjut, Cuk. Yang sekarang ini nih, mengapa saat cuaca sedang terik, sedang panas-panasnya dan menggunakan pakaian warna gelap, tubuh kita lebih terasa panas daripada saat menggunakan warna yang terang? Kenapa sih alasannya? Yuk kita bahas. Nah. Ada yang mau mencoba menjawab dulu? Ada yang mau nyoba jawab gak nih? Kenapa? Hayo. Oke, di sini Arka menjawab karena pakaian berwarna hitam itu lebih menyerap panas dari matahari. Teman-temannya setuju nggak nih? Gimana? Ayo, yang lainnya gimana? Setuju dengan jawaban Arka? Ini jangan-jangan tidur semua nih. Iya nih. Udah yuk lanjut aja. Nah, nih jadi penjelasannya, pakaian dengan warna gelap akan menyerap kalor lebih banyak, sedangkan pakaian berwarna terang akan memantulkan kalor sehingga tubuh kita tidak panas. Jadi ketika kalian memakai baju yang warna hitam sama dibandingin baju yang warna putih pas lagi panas-panasnya itu kan mesti lebih panas kalau pakai yang baju hitam kan. Nah, seperti itu contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Nah, ini yang terakhir nih, soal terakhir. Ketika kalian menyimpan air panas di dalam termos, mengapa suhunya tetap panas meskipun sudah disimpan selama berjam-jam? Nah, ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Kan pada pinter-pinter. Jadi pasti pada bisa dong harusnya. Mungkin malu ya ini kalian ya? Loh. Wah, tidak ada yang menjawab. Kita ngajarin apa nih, Mbak? Diam semua. Oke. Nah, lanjut yuk. Kenapa sih kok air di dalam termos itu masih panas? Coba. Nah, ini termos ya. Jadi ada bagian yang namanya sumbat, celah antara gelas dengan wadah luar. Ya, di sini tuh ada ruang hampanya. Jadi ruang kosong. Kan kalian nyimpennya tuh di sini. Terus ini
yang wadah yang kelihatan dari luar. Nah, di sini itu ada ruang hampanya. Sini ada 2 lapis gelas. Terus gelasnya itu dilapisi perak yang mengkilat. Dan ini ada wadah luarnya. Nah, air di dalam termos itu bisa awet panasnya. Itu karena bahan-bahan penyusunnya itu bersifat isolator. Kalian udah tahu isolator itu apa? Apa hayo isolator? Apa? Benda yang menolak panas. Benda yang menolak panas. Benda yang tidak baik menghantarkan panas. Oke, betul Jadi, jawabannya. isolator itu benda yang masih sulit atau tidak mudah menghantarkan panas. Ini ya penjelasannya. Karena si termos itu merupakan bahan isolator yang baik untuk menyimpan air. Panas. Oke, seperti itu latihan soal kita pada hari ini. Gimana? Masih bingung dengan materi-materi IPA tentang suhu dan kalor atau sudah cukup jelas, sudah tercerahkan nih? Diam semua. Coba kameranya di-onin dong, mau tahu. Lagi pada ngapain? Pada dengerinnya. Jangan-jangan ada yang nyatet juga nih tadi. Foto. Belum punya foto. Mau foto bareng nggak yuk? Foto dulu ya. Hai Dista, hai Pramudita. Halo Rasiana. Si Arka dinyalain aja. Ya Allah. Nggak apa-apa. Yuk kita foto dulu ya. Yuk foto yuk. Gimana caranya? Wah. Gak jelek. Kok ini kayak gini emang galeri aja sih? Itu nggak bisa semuanya. Gak apa-apa. Oke, kita foto ya. Together mode. Nggak bisa Tadi. Satu. Ini pada nggak kelihatan jelas. Print mana sih? Windows print screen. Berapa mati? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ada yang tutup-tutupan juga tuh. Ngapain malu? Iya, malu ya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Udah. Lagi deh. Ya. Coba dulu. Kak, cepet Kak. Yuk, Iya, di sini udah. selesai. Oke. Terima kasih yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran via Microsoft Teams. Ada berapa orang ya ini? Coba saya cek dulu. Ada 26 orang. Yeay, ini 26 orang yang luar biasa. Dan diberikan kemudahan Microsoft Teams ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian, diberkahi oleh Allah sehingga bisa tertanam dalam diri kalian materi-materi ini. Cukup sekian dari kami, banyak salahnya kami mohon maaf ya. Assalamualaikum. Ya, untuk adik-adik yang masih punya pertanyaan, misalnya Kak masih bingung ini atau masih belum jelas tadi gitu, boleh silahkan ditanyakan. Boleh PC di grup. Betul. Jangan lupa tugasnya dikerjakan juga ya. Ini sudah hampir ujian akhir semester loh ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap dijaga semangatnya meskipun di masa pandemi ini tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan biar kalian nggak gampang sakit. Bisa sekolah terus. Tetap semangat. Betul. Oke. Sekian dari kami tutup ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Dadah. Dadah. Ya, yang mau live boleh, silahkan.
Bodoh kali.